Shalom umat Tuhan yang terkasih. Mari kita bawa korban syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Raja segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur padanya. Hai segala yang bernafas, puji Dia Yesus Tuhan dan Raja. Besar Tuhan dan layak dipuji. Besar Tuhan dan layak dipuji. Segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembah Dia. Besar, besar, besar Tuhan. Raja segala raja, pencipta segalanya, layaklah diagungkan selamanya. Segala ciptaannya memuji namanya, bawalah korban syukur hanya bagi Dia. Puji Dia Yesus Tuhan dan Raja. Besar Tuhan dan layak dipuji. 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 Segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembah Dia. Besar, besar, besar Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, biarlah nama Tuhan dipuji. Besar Tuhan dan layak 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 dipuji. Segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembah Dia. Besar, besar, besar Tuhan. Segala suku, kaum dan bahasa kan sujud menyembah Dia. Besar, 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 besar Tuhan.
Kita sembah Dia hari ini. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Terima kasih ya Yesus. Oh, kami sembah kami puji nama Yesus. Kami mengharap Engkau, Tuhan Yesus. Kami terima kasih. Biarlah masyarakat Mari terus menyembah Tuhan di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari terus angkat sembah kita, angkat pujian kita saat ini. Mari terus ucapkan, tinggikan Yesus. Walaupun lewat online, walaupun di rumah-rumah, terus angkat sembah kita saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah basyadaya takana loba. Hai semua yang bernafas, mari memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami nyatakan saat ini kami percaya mujizat-mujizat-Mu terjadi buat kami di rumah-rumah ya Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Yesus, mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari sekali lagi katakan, ku percaya, katakan, ku percaya. Oh, Yesus bekerja, Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Come on. Hidup. Oh, ku percaya, ku percaya. Mari nyatakan saat ini, nyatakan. Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah terlambat sedetik pun. Mari sama-sama nyatakan, pandang wajah Tuhan, come on. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi katakan bersama-sama, kuasa-Mu, 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 come on. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hidupku, amin. Perkatakan, lagi katakan. Amin. Yesus, Yesus, Yesus. Kami punya Tuhan yang besar. Mari katakan, sembuhkan hidupku, sembuhkan hidupku. Mari katakan sembuhkan, sembuhkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Katakan, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dengan yakin, tak pernah terlambat. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bulan Maret ini sudah setahun kita melewati masa pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sampai hari ini tetap dalam perlindungan Tuhan.
tetap dalam penyertaan Tuhan. Meskipun mungkin di luar saat ini sedang mengalami kegelapan, mungkin di luar saat ini sedang mengalami krisis, tetapi saya percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita tetap eksis. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita terus eksis dalam Tuhan, kita terus masuk dalam hadirat Tuhan, kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Fokus sama Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita melakukan saat teduh, ketika kita melakukan mesbah keluarga, fokus kita sama Tuhan. Ketika kita berinisiatif untuk meresponin yang Tuhan kasih untuk setiap kita, saya percaya Tuhan akan kasih inisiatif untuk setiap kita. Kuasanya luar biasa atas setiap saudara dan saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, di era Pentakosta ketiga ini saya begitu merasakan, dan mungkin saya sangat percaya Bapak Ibu saudara sekalian juga merasakan kuasa Roh Kudus bekerja untuk setiap kita. Ketika terjadi kuasa Roh Kudus atas setiap hidup kita, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami gairah dengan Tuhan, roh kita menyala-nyala. Oleh sebab itu, jangan kendur, tetap semangat, terus melayani Tuhan, terus mengasihi Tuhan, terus menghadapi apa yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, di masa hari-hari ini, saya percaya Tuhan izinkan untuk setiap kita untuk berdiam. Artinya setiap kita berkoreksi atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Oleh sebab itu setiap kita mau bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan berbalik dari jalan yang jahat untuk bertobat dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Tahun 2021 adalah tahun integritas dengan Tuhan. Harus kita pahami bahwa kita harus terintegrasi hidup kita dengan Tuhan. Kita harus berkomitmen sama Tuhan. Bahwa kita memiliki konsisten terhadap Tuhan. Bahwa apa yang dikatakan harus sama dengan apa yang kita lakukan. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi. Tapi saya percaya pandemi akan berlalu kalau kita sepakat dan fokus sama Tuhan. Dan kita akan lewati semua, kita terus berdoa sama Tuhan bahwa bangsa kita akan melewati semuanya. Kalau kita meresponi apa yang Tuhan suruh, Tuhan akan pegang kendali untuk semua ini. Bapak bisa terkasih dalam Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Setiap orang percaya memiliki tugas untuk membawa terang yang daripada Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu terang Kristus. Bagi dunia ini, di mana mungkin saat ini dunia sedang menghadapi kekelaman, tetapi saya percaya setiap kita Tuhan izinkan untuk menjadi terang untuk mengalahkan gelap itu. Dengan menjalani hidup sebagaimana Dia hidup di dunia ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita, kepada saudara dan saya, mengajarkan bahwa terang itu akan membara di dalam diri kita dan akan menerangi jalan bagi orang-orang lain. Artinya Tuhan mengutus setiap kita untuk menerangi kegelapan. Mungkin orang-orang, mungkin di keluarga kita, saudara kita, rekan kerja kita, mungkin hari-hari mengalami hal kegelapan. Tetapi saya percaya setiap kita akan menjadi terang kalau kita melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama pun Tuhan menyebutkan, Alkitab mencatat demikian. Yesaya 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Alkitab mencatat dan mengajarkan kepada setiap kita agar kita hidup dalam terangnya Tuhan. Tuhan Yesus yang menjadi cahaya dalam terang itu. Salah satu sikap hidup dalam terang adalah kita harus hidup dalam kasih. Ada dua hukum yang utama dalam Alkitab, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasih yang kedua adalah kasihilah manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hendaknya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, terang itu kita tunjukkan dan bukannya kita simpan cahayanya. Kasih adalah suatu sikap yang sangat dasar
pondasi yang sangat dasar dalam kehidupan setiap manusia. Tadi kita baca di Matius 5 ayat 14 sampai 16, terang itu memberi dampak dan dapat dilihat untuk semua orang. Dapat dilihat oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Bahwa kita memiliki terang dan kita memiliki cahaya, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana dengan sikap iman kita sebagai orang Kristen? Kalau kita hanya menolong tetapi dengan paksaan, itu artinya bukan kasih. Jadi ketika kita memberi persembahan, membawa korban persembahan ke rumah ibadah, ketika kita membawa persembahan melalui ibadah kita, biarlah nyatakan kasih itu dalam setiap hati kita. Tunjukkan kasih itu, bahwa kasih bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kasih adalah sesuatu yang sukarela dan sukacita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita memberi tetapi kita tidak ikhlas, itu pun bukan kasih namanya. Karena kasih mengajarkan untuk mengasihi dengan iman yang sungguh-sungguh untuk mengasihi kepada Tuhan. Hidup dalam kasih pun berarti hidup untuk rendah hati. Artinya rendah hati adalah kita senantiasa selalu bersyukur apa yang kita terima. Setiap hari kita mengucap syukur sama Tuhan. Ketika kita bangun pagi dengan udara yang segar, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, nafas yang baru, kita banyak mengucap syukur. Karena Tuhan sudah memberi segalanya untuk setiap kita. Kita gak boleh mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kita gak pernah dan jangan pernah untuk menyalahkan Tuhan. Karena Dia selama-lamanya adalah Allah yang baik. Ketika kita sudah hidup dalam terang, saya percaya kita akan mengasihi kepada Tuhan dan mengasihi kepada sesamanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, terang itu menghapuskan kegelapan, ia meniadakan kegelapan. Dari ayat tersebut di atas tadi kita baca, kamu adalah terang dunia. Kalimat ini simpel banget, sangat sederhana dan hanya terdiri dari 4 kata. Tetapi biarlah firman Tuhan yang hidup ini tidak hanya menjadi teori saja. Tetapi biarlah firman Tuhan ini adalah firman yang dihidupi oleh Tuhan. Firman yang dihidupi oleh Roh Kudus sehingga firman itu menjadi powerful kalau kita tangkap. Amin, Bapak Saudara terkasih. Mungkin kita sering berpikir mana mungkin kita bisa berdampak untuk sekitar lingkungan kita. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Atau mana mungkin dunia bisa dijangkau, daerahku bisa dijangkau, wilayahku, keluargaku, saudara-saudaraku, partner kerjaku bisa dijangkau. Tapi dengar baik-baik, ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan ketika Dia mendesain setiap kita menjadi besar. Mendesain rencana-rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Menjadi luar biasa, menjadi berdampak di sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau kita tangkap firman Tuhan hari ini, saya percaya dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita dan memampukan setiap kita. Tuhan gak hanya berbicara cuma kamu adalah terang, cuma itu saja. Tetapi dikatakan kamu adalah terang dunia. Seperti firman Tuhan yang katakan, pergilah dan jadilah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kerjanya Tuhan gak pernah kecil. Karena Dia adalah Tuhan yang maha besar. Dan kita semua akan menjadi besar dipakai Tuhan untuk menerangi dunia yang ada dalam kekelaman ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada ayat yang powerful bagi saya ketika saya membaca ayat ini di Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Demikian firman Tuhan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Kita harus melakukan amanat agung ini sebagai messenger-messenger Tuhan, karena dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Jadi gak ada yang ditakuti lagi karena kita sudah diberi kuasa, diberikan roh keberanian. Dan setiap saudara dan saya percaya akan lebih daripada umat pemenang. Untuk menjadi besar, kita harus mempunyai 2 poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus memiliki mimpi. Hari-hari ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya percaya semua generasi akan dipakai oleh Tuhan. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Hari-hari ini saya percaya anak-anak Tuhan, mulai dari anak-anak, dewasa, pemuda, bahkan sampai orang tua, rindu dan bergairah sama Tuhan. Hari-hari ini saya percaya mereka semua generasi yang ada di muka bumi ini, saat-saat ini mereka haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Ada greget, memiliki gairah, memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Meskipun hari-hari ini Tuhan izinkan kita bisa beribadah melalui online, melalui Zoom, melalui onsite mungkin. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan tergenapi bahwa mimpi itu seperti yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 28 akan tergenapi atas umat manusia yang ada di muka bumi ini. Atas saudara dan saya. Itu yang pertama Bapak Saudara, kita harus mempunyai mimpi. Mimpi yang besar tentunya. Yang kedua adalah kita harus setia. Setia kepada Tuhan, memiliki komitmen sama Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata dalam hidup kita, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan terkadang sering hidupnya merasa bahwa hidupku cuma begini-begini saja. Dengar baik-baik Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang salah adalah terkadang justru kita sering meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang gak mau setia dengan perkara-perkara kecil. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadi terang, berdampak atas sekitar lingkungan kita, dimanapun kita boleh berada. Hari-hari ini saya percaya, fokuslah sama Tuhan. Ketika kita beribadah sama Tuhan, ketika kita melakukan mungkin mesbah kita di hadapan Tuhan, ketika kita melakukan saat teduh di hadapan Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, biarlah terus kita senantiasa setia kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita meresponi, Tuhan akan pegang inisiatif dan akan pegang kendali untuk setiap kita. Untuk setiap masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak akan pernah diam. Nah Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini ayo kita terus kejar hadirat Tuhan, kejar pengurapan, banyak bahasa roh. Karena saya tahu tempat paling aman di dunia ini adalah ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika kita masuk mengalami pengurapan Tuhan. Ketika kita berbahasa roh, Bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, ayo terus kejar Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Dan saya percaya juga ketika kita mengejar hadirat Tuhan, Tuhan menjumpai kita dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita boleh mengalami Tuhan. Saya pagi hari ini mau mengajak kepada setiap kita, biarlah kita nggak hanya menjadi garam, tetapi kita bisa menjadi terang. Dan tentunya ada pelita juga yang Tuhan katakan seperti dalam firman Tuhan. Menjadi terang untuk lingkungan kita, untuk sekitar kita, dari tempat kegelapan menjadi tempat yang terang, dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lainnya. Itu yang Tuhan rindukan atas setiap umat-umat Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan. Hari-hari ini Tuhan izinkan kita semua supaya setiap kita untuk boleh berdiam di hadapan Tuhan. Artinya kita harus koreksi sama Tuhan segala sesuatunya. Mungkin saat ini kita boleh melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, kita bertobat sama Tuhan. Tuhan saat ini sedang membawa kita untuk memiliki karakter Kristus. Tuhan membawa kita untuk semakin dewasa ketika kita mengikut Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa kita harus hidup kudus, harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tahun integritas adalah tahun di mana kita semua harus berintegrasi dengan Tuhan. Artinya kita juga harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa kita harus memiliki karakter Kristus. Dan jangan lupa kita harus mau bertumbuh. Ketika kita mau diproses sama Tuhan, kita terus setia sama Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita terus memancarkan terang itu di sekitar kegelapan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lihat ya Tuhan saat ini jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Engkau jamah setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Dan kami percaya ketika pujian penyembahan, ketika firman-Mu Engkau sampaikan ya Tuhan, Engkau bekerja atas setiap kami ya Roh Kudus. Dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan. Untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kegelapan ya Tuhan. Engkau ubahkan mereka menjadi terang ya Tuhan. Dalam kondisi terang menjadi kemuliaan yang luar biasa oleh cahaya-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi, siang, malam hari ini Tuhan. Engkau melakukan perkara yang dahsyat, Engkau melakukan kuasa yang luar biasa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan kepada setiap kami melalui firman-Mu ini Tuhan, agar kami lebih dekat, agar kami lebih berintegrasi dengan Tuhan dan memiliki karakter, dan karakter adalah karakter Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan sama-sama, amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan,
Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita deklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya.
Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang telah Kau kirim untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman menjadi rema bagi kekuatan kami, pertumbuhan iman kami Tuhan. Terima kasih Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam keluarga dan pelayanannya Tuhan. Kau pakai lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo beserta keluarga Tuhan. Kau memberkati kesehatannya Tuhan. Kau memakai Tuhan kemanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Berikanlah kesehatan yang lebih baik untuk gembala kami ini Tuhan. Dan juga untuk keempat wakilnya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa. Dan juga untuk gembala GBI House of Shalom, Bapak Pendeta Beni Gunawan ya Tuhan, beserta keluarga. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Kau pelihara ya Tuhan. Keluar masuknya Kau berkati ya Tuhan. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih dan juga untuk kami semua, saudara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kau pelihara kesehatan kami, Kau berkati kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun usaha yang kami kerjakan, berikan keberhasilan dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia. Kami melepaskan damailah Indonesia, damailah Indonesia. Sembuhkan bangsa kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kesembuhan ilahi terjadi untuk bangsa kami. Lawatan untuk jiwa-jiwa untuk bangsa kami. Berkati presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan. Dan juga untuk wakilnya Pak Maruf Amin. Dan para menteri yang terpilih Tuhan. Kau berkati Tuhan agar mereka semua melakukan dengan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Lindungi bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kami. Kami akhiri doa kami. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.